Selamat siang, itu siang pada waktu saya rekam khotbah ini. Dan shalom kepada Bapak Ibu. Kita kembali ke Keluaran pasal 31. Kemarin saya upload satu ceramah dari Keluaran pasal 25 sampai 30, membandingkan atau melihat bagaimana Yesus Kristus pengorbanannya dan kehidupannya dibayangkan dalam alat-alat perabot-perabot yang ada di dalam kemah suci yang dijelaskan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang kita lanjut kepada dalam Keluaran ini, kitab Keluaran ini dalam tanggal pasal yang ke-31. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur firman Tuhan benar dan berkuasa. Tolong firman Tuhan disampaikan dengan setia, dengan baik saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya masih ingat pada waktu saya hanya 14 tahun, saya duduk gereja, dengar khotbah dari seorang misionaris yang kembali ke Amerika Serikat dan bercerita tentang pengalaman dan keperluan, pengalaman dia dan keperluan untuk banyak tenaga misi yang diperlukan di tempat-tempat di bangsa-bangsa lain. Dan saya merasa pada waktu itu terpanggil untuk ikut panggilan itu dari Tuhan untuk menjadi misionaris. Saya hanya 14 tahun. Jadi beberapa tahun dalam SMP, SMA, dan kuliah saya mempersiapkan diri untuk itu. Saya dapat S1 dalam Biblika dan Teologi dan S2 dalam Master Divinity. Dan tahun yang terakhir di dalam program S2 saya membaca dari Yehezkiel pasal 2 dan 3, itu panggilan Yehezkiel. Bapak dan Ibu, Tuhan panggil Yehezkiel untuk pergi ke umat yang sudah tahu bahasanya dan keras kepala. Saya langsung pikir dan merasa dalam hati saya harus melayani antara orang Amerika yang tahu bahasa saya. Dan pada waktu itu saya kira itu mereka keras kepala. Jadi 16 tahun saya melayani sebagai seorang pendeta di dalam gereja CMA. Tapi tahun yang ke-15 Tuhan panggil saya lagi untuk ikut dia dan pergi menjual semuanya harta benda dan semua hal lain, meninggalkan keluarga dan kebudayaan saya sendiri sama dengan istri, dan kami diutus ke Indonesia. Dan itu panggilan yang jelas, yang kalau saya merasa down, kalau saya merasa sedih, kalau saya merasa sendiri, saya selalu ingat panggilan itu. Nah, jadi saya dipanggil untuk menjadi misionaris atau hamba Tuhan. Panggilan anak saya beda. Ada yang dipanggil menjadi seorang ibu dan membantu dalam perusahaan tarian atau balet. Ada yang dipanggil menjadi seorang ibu juga, tetapi seorang penulis literatur. Jadi bakatnya menulis cerita-cerita yang sangat tertarik. Ada yang terpanggil untuk menjadi seorang prajurit untuk membela bangsanya. Dan ada yang dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Semua panggilan itu dari Tuhan. Dan mereka harus bekerja dengan kekuatan dari Roh Kudus. Ada masalah dalam jemaat kita masa kini. Masalah apa? Kita merasa bahwa hanya hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Sebenarnya semua murid Yesus Kristus, semua yang mengikuti Yesus Kristus dipanggil Tuhan untuk melayani dengan kekuatan dari Roh Kudus.
dalam jemaat dan di luar jemaat, di tempat kerja, di sekolah, di bisnis, dan lain sebagainya. Inilah tema untuk khotbah ini. Kita dipanggil untuk melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Dan panggilan itu boleh diterapkan oleh hamba Tuhan maupun oleh kaum awam yang bekerja di dalam tempat bisnis, sekolah, dan seterusnya. Bukan pendeta atau gembala aja yang dipanggil Tuhan, tetapi semuanya yang menjadi murid Yesus. Kita semua dipanggil. Kita akan melihat salah satu contoh kebenaran ini dalam Keluaran pasal 31. Bukan Musa saja yang dipanggil dan dipakai Tuhan, tetapi orang lain juga. Mari kita membaca dari Keluaran pasal 31. Saya akan membaca dan Bapak Ibu saudara-saudari bisa ikut dalam firman Tuhan masing-masing. Keluaran pasal 31, saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ada dua bagian dalam teks ini, dan bagian-bagian ini berhubungan, tetapi kita akan melihat bagian-bagian satu persatu. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasap batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkasasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Terus ayat yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari sabutku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat, turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan
memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Luar biasa teks-teks ini, ayat-ayat ini yang diberikan kepada Musa mengenai pekerjaan di dalam perkemahan, kemah suci dan hari Sabat itu. Nah, ingat dalam Keluaran pasal 20 sampai 30 seperti yang saya baru saya katakan, peraturan-peraturan mengenai kemah suci Allah dan perabot yang ada di dalamnya baru diberikan kepada Musa. Dalam khotbah atau ceramah yang lalu, kita sudah melihat bayangan pelayanan dan pengorbanan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus menggenapi apa yang dibayangkan oleh kemah suci. Setelah penjelasan itu kepada Musa, Tuhan mau memanggil orang-orang yang keahlian untuk membuat perabot-perabot dan hal-hal lain berkaitan dengan kemah suci itu. Tetapi langsung kita harus memperhatikan ini. Kita bisa melihat panggilan Allah kepada Bezaleel untuk bekerja. Inilah panggilan khusus dari Allah. Allah mengatakan, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri. Kutunjuk, kupanggil. Pada waktu itu ada pekerjaan Allah, Allah lah yang memanggil. Kalau itu pekerjaan Allah, Allah akan memanggil hamba-hamba Tuhan. Bukan saja yang hamba Tuhan secara resmi, maksud saya pendeta gembala, tetapi juga orang lain yang bisa menolong, membantu dalam pelayanan. Panggilan ini berserta kepenuhan Roh Kudus. Ayat yang ketiga mengatakan, dan telah kupenuhi dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan dalam segala macam pekerjaan. Kita menemukan hal ini dalam Daniel pasal 1. Daniel dan teman-temannya diusir dari Yerusalem dan dibawa ke Babylon. Dan karena Daniel dilihat orang yang ganteng dan mungkin bisa dikatakan pintar juga, mereka diambil oleh raja dalam les-les yang khusus untuk mereka. Selama 3 tahun mereka harus belajar budaya Babylon, mereka harus belajar bahasa dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ini keahlian itu tidak berasal dari mereka sendiri. Pengertian itu, kehebatan itu tidak berasal dari mereka sendiri. Ayat yang ke-17, Daniel 1. Kepada keempat orang muda itu, nah Daniel dan 3 teman itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Berasal dari mana? Pengetahuan dan kepandaian itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan itu kepada Daniel. Dan Tuhan memberikan keahlian itu kepada Bezaleel di dalam Keluaran pasal 31. Kita melihat suatu paralel juga antara cerita ini di dalam Keluaran pasal 31 dan penciptaan. Roh Kudus terlibat dalam penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Di sini dengan pembangunan Eden, ya. Jadi Roh Kudus ada, melayap-layap di situ, terlibat dalam proses penciptaan. Dan di sini mereka membangun Eden kecil, tanda kutip. Jadi bait suci itu, kemah suci itu membayangkan atau cerminkan Taman Eden itu. Ada bunga-bunga yang ditulis, yang digambarkan di situ, dan ada kehadiran Allah sama seperti kehadiran Allah dengan Adam dan Hawa di Taman Eden.
Jadi Roh Kudus terlibat juga, itu maksud saya. Roh Kudus terlibat dalam Eden kecil ini. Nah, sesuatu pun, ini poin yang penting, sesuatu pun yang dibuat untuk kemuliaan Allah akan dibuat oleh Roh Kudus dengan keahlian dan pengertian yang diberikan oleh Allah sendiri. Kita membawa kerelaan saja, bukan sesuatu pun yang bisa ditambahkan kepada pekerjaan Allah. Inilah aku, kirimlah aku. Kita rela aja Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan lewat kehidupan dan kerelaan itu. Dalam 1 Korintus pasal 3 ada kata-kata yang sama yang dipakai Paulus, Rasul Paulus, untuk tubuh Yesus Kristus. Pasal 3, 1 Korintus pasal 3, saya akan membaca ayat 10 sampai ayat 15. Pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Itu penting. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus meletakkan dasar yang basic, yang umum, yang penting. Dan kita oleh karena kasih karunia, Paulus pun oleh karena kasih karunia bisa membangun di atas itu. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi dalam ayat-ayat itu dalam 1 Korintus pasal 3 ada paralel antara itu dan Keluaran pasal 31. Ada kemah suci, ada bait suci yang baru yang dibangun. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita mau membangun bait suci itu yang baru, kita harus membangun oleh karena kasih karunia Allah dan dengan kekuatan Roh Kudus. Itu dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14 nanti. Semua karunia berasal dari Roh Kudus. Jadi itu Roh Kudus yang membangun, Roh Kudus yang memakai kita. Kita semua, bukan saja gembala atau pendeta atau penginjil, tetapi kita semua sebagai murid-murid Yesus Kristus. Bezaleel diberikan seorang lain juga untuk membantu dia, yaitu Aholiab. Kita tidak melayani sendiri, puji Tuhan. Kita tidak sendiri. Allah sering memberikan kepada kita orang lain untuk menemani kita. Tetapi kita ingat sekali lagi, semua pengahlian berasal dari Allah. Allah mengatakan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi itu berasal dari Tuhan. Bezaleel menyelesaikan rencana ini dengan kekuatan dari Roh Kudus. Keluaran pasal 36 ayat 1 mengatakan, demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan.
Keluaran pasal 37 ayat 1. Bezaleel membuat tabut itu dan seterusnya. Ayat 10. Dibuatnyalah meja itu. Nyah itu Bezaleel dari kayu penaga. Ayat yang ke-17. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni. Jadi semua yang ada di kemah suci dan yang dipakai imam-imam dibuat dan dibangun oleh orang-orang ini yang dipanggil Allah dan diurapi Roh Kudus. Yang menarik, Musa tidak bangun ini. Imam-imam tidak bangun ini. Harun tidak bangun ini. Ada orang dari kaum awam yang dipanggil untuk membangun kemah suci itu. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melakukan hal yang mungkin dianggap biasa. Mereka buat hal-hal. They make stuff. Mereka buat hal-hal. Tetapi itu dipanggil Tuhan. Tidak ada tanggung jawab yang wow. Tetapi itu yang diperlukan dalam kerajaan Allah. Banyak hal yang tidak wow. Tetapi oleh karena Tuhan panggil, itu menjadi sesuatu yang dipakai Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Allah sekarang memanggil hamba-hambanya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dipakai Allah untuk membuat dan meluaskan bait Allah masa kini, yaitu tubuh Yesus Kristus. Saya mau membaca dari kitab Roma pasal 12. Ini berkaitan dengan karunia pasal 12 ayat 3 sampai 8. Berdasarkan kasih karunia, sekali lagi, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, sama seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 3. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainnya, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Maksud Paulus adalah begini. Banyak anggota dalam jemaat, banyak anggota dalam tubuh Yesus Kristus. Kita perlu semuanya, bukan hamba Tuhan saja, bukan pendeta, gembala, penginjil saja. Kita perlu semuanya yang diurapi oleh Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan Yesus, untuk membangun bait suci itu, yaitu tubuh Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk melayani dan membangun bait Allah dengan kekuatan Roh Kudus. Semua usaha yang dibuat dengan kekuatan manusia akan gagal. Semua usaha yang dibuat dengan kekuatan Roh Kudus akan berbuah. Nah, berkaitan itu Bapak Ibu, ada peraturan mengenai hari Sabat. Ya, kita harus melayani, bekerja keras 6 hari. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk memisahkan dan untuk menyembah Tuhan. Memisahkan diri dan menyembah Tuhan. Kenapa ikut hari Sabat sangat penting menurut bagian firman Tuhan ini?
Karena umat Allah diingatkan tentang kekudusan Allah dan posisinya yang kudus yang Allah miliki dalam kehidupan mereka. Umat Allah diingatkan bahwa itu Allah lah yang menguduskan mereka dan memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Menguduskan suatu hari bagi Allah dan untuk penyembahan kepada Allah itu menolong kita untuk mengingat bahwa kita dikhususkan dan dikuduskan untuk kemuliaan Allah. Ini sangat serius Bapak Ibu. Sampai ada hukuman mati di dalam teks ini. Jika mereka tidak ikut peraturan ini. Kenapa sangat serius? Karena jika mereka tidak siap untuk menaati prinsip ini, hal itu menyatakan bahwa hati mereka tidak mau menyembah dan memuliakan Allah. Mereka lebih senang menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Hari Sabat berkaitan dengan perjanjian. Ayat yang ke-17. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Hari Sabat menjadi tanda tentang hubungan Allah dengan umatnya dan juga peran Allah sebagai pencipta bumi dan surga. Nah, hukum ini selesai dan Musa diberikan kedua loh hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah. Kita nanti akan lanjut dalam khotbah berikutnya dan melihat apa yang akan terjadi dengan kedua loh hukum Allah. Bangsa Israel cepat lupa akan Tuhan dan kurang sabar dengan Musa. Nah, dalam Ibrani pasal 4 kita lihat prinsip dari hari ke-7 bagi umat Allah. Saya mau membaca Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 13. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari Sabat, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Kita beristirahat dan memisahkan satu hari yang kudus, yang khusus, karena ada harapan tentang perhentian atau istirahat yang final dengan Yesus Kristus. Hari yang terakhir bersama-sama dengan Yesus. Kita boleh istirahat dalam Yesus sekarang, tetapi yang istirahat yang final itu belum. Jadi mari kita ingat prinsip itu. Penting untuk memisahkan satu hari untuk menyembah Tuhan, untuk mengingat kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bekerja 6 hari bekerja keras, dipanggil Tuhan untuk bekerja, dipanggil dan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk bekerja, tetapi memisahkan satu hari untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah hanya gembala atau pendeta dipakai Tuhan untuk kemuliaannya? Jelas dari teks ini sama sekali tidak. Kita semua, yaitu diakonia, penyambut, guru sekolah minggu, penjaga, orang bisnis, ibu rumah tangga, dan lain-lain, dipakai Tuhan untuk kemuliaannya.
Tidak ada beberapa tingkat dalam tubuh Kristus. Satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Setiap bagian lain sepenting gembala atau pendeta. Kuncinya, apakah kita bergantung kepada Roh Kudus? Apakah kita ingat bahwa kita harus dipenuhi, yaitu dikuatkan oleh Roh Kudus? Apakah kita mengingat bahwa kita semua dikhususkan dan dikuduskan oleh Allah dan nanti akan menikmati perhentian yang final bersama-sama dengan Dia? Mari kita bergantung kepada Roh Kudus dan mengingat kekudusan Allah dalam kehidupan dan pelayanan kita, pelayanan dan pekerjaan masing-masing, supaya tubuh Yesus Kristus bisa dibangun menjadi lebih lengkap, menjadi lebih mencerminkan siapakah Yesus Kristus di dalam dunia ini, supaya bangsa-bangsa lain bisa lihat kemuliaan Yesus dalam jemaatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan, baik orang gembala pendeta maupun orang kaum awam, kepada Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Tolong kami untuk hidup setia dalam hal-hal ini dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pengorbanan tubuh, pengorbanan total kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.